Pengesahan revisi UU TNI hari ini diwarnai aksi demo BMC. Adan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia, BMC, akan melakukan aksi unjuk rasa menolak pengesahan revisi Undang-Undang TNI, RUU TNI, di depan gedung DPR RI, hari ini Kamis, 19 Maret 2025. Hasil konsolidasi tadi malam, BMC akan aksi pagi ini pukul 9.30 WIB di DPR RI, kata Koordinator Media BMC Anas Robbani saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis. Diperkirakan, jumlah massa mahasiswa yang akan merapat ke DPR mencapai 1.000 orang. Jumlah ini belum termasuk di luar massa mahasiswa. Sementara untuk titik kumpul dalam aksi nanti, ini ada di 2 lokasi di wilayah Senayan, Jakarta Pusat. Sebagian langsung ke DPR, sebagian kumpul dulu di Senayan Park atau TVRI, ujar Anas. Koordinator Pusat BMC, Satria Naufal, menyampaikan, BMC akan turun ke jalan beriringan bersama koalisi masyarakat sipil sebagai bentuk kekecewaan setelah sekian panjang protes masyarakat di berbagai daerah melalui sosial media untuk tolak RUU TNI. BMC Kerakyatan bersama koalisi masyarakat sipil melihat bahwa gejolak penolakan terhadap produk hukum ini begitu besar, namun DPR RI masih melakukan proses pengesahan secara ugal-ugalan khususnya dilanjut pada tingkat 2 sidang paripurna, ujar Satria dalam keterangannya, Kamis. BMC dan koalisi masyarakat sipil akan melangsungkan aksi tidak hanya di Jakarta, tapi juga di berbagai kabupaten atau kota. Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi Golkar, Dev Laksono, mengungkapkan bahwa revisi RUU TNI bakal disahkan menjadi UU. Dev mengatakan, rapat paripurna pengesahan RUU TNI dijadwalkan digelar Kamis, 20 Maret 2025. Ya, hasil rapat kemarin itu sudah diputuskan di tahap I. Jadi RUU TNI sudah rampung, tinggal dibawa di tahap 2, yaitu akan dibacakan di paripurna yang insya Allah dijadwalkan besok ya, ujar Dev di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 19 Maret 2025. Tak bahas strategi perang. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional, Lemhanas, periode 2022 hingga 2023, Andi Wijayanto, menilai revisi Undang-Undang RUU TNI sebagai revisi yang teknokratik, bukan revisi strategis. Hal ini karena ia melihat poin yang diubah fokusnya hanya pada pasal 47 tentang perluasan jabatan sipil dan pasal 53 soal perpanjangan usia pensiun prajurit. Saya melihat revisi Undang-Undang TNI yang fokus kepada pasal 47 dan 53 ini, saya menyebutnya revisi yang teknokratik, bukan revisi yang strategis, kata Andi dalam tayangan Satu Meja The Forum di Kompas TV, Rabu, 19 Maret 2025, malam. Oleh sebab itu, menurutnya, DPR dan pemerintah tidak akan berdebat panjang dalam membahas RUU TNI kali ini. 8 fraksi partai setuju RUU TNI disahkan. Sehingga sangat mungkin disahkan pada Kamis, 20 Maret 2025, melalui rapat paripurna DPR. Kembali ke RUU yang teknokratik, Andi mengatakan bahwa RUU TNI kali ini tidak membahas soal strategi perang ke depan sesuai tantangan zaman. Misalnya, dalam revisi ini kita tidak membahas apakah harus ada perubahan di doktrin kebijakan strategis karena Rusia-Ukraina muncul perang tipe baru yang disebut sebagai perang hibrida. Lalu pengaruhnya apa ke operasi militer yang dilakukan oleh TNI? Tidak ada isu-isu seperti itu, ujar Andi. Lalu pada penggunaan drone, misalnya, dalam perang Rusia-Ukraina, atau ada yang disebut sebagai perang wilayah abu-abu, gray zone, hal-hal yang seperti ini tidak dibahas, sambungnya. Maka dari itu, sekali lagi, Andi berpendapat RUU TNI ini adalah revisi yang teknokratik yang hanya fokus pada penempatan jabatan sipil bagi TNI aktif di luar Kementerian Pertahanan, Kemenhan, dan Mabes TNI, lalu perpanjangan usia pensiun TNI. Teknokratik karena nanti begitu undang-undangnya disahkan, maka yang akan menjadi penjuru bagi organisasi TNI untuk melaksanakan UU itu adalah Bintang 2, yang posisinya asisten personalia bagi Mabes TNI maupun Mabes Angkatan, katanya. Maka dari itu saya menyebutnya, ini revisi teknokratik, bukan revisi yang terkait dengan perubahan ancaman, perubahan karakter perang, perubahan teknologi, perubahan geopolitik yang membuat doktrin berubah, pungkas dia. Sebagai informasi, RUU TNI bakal disahkan menjadi undang-undang, UU, pada hari ini, Kamis, 20 Maret 2025, di DPR meski menuai protes sebagian pihak. RUU ini dinilai telah melewati proses pembahasan yang secepat kilat. Bahkan ada kesan tertutup.
Adapun perubahan UU TNI Nomor 34 Tahun 2004 akan mencakup penambahan usia dinas keprajuritan hingga peluasan penempatan prajurit aktif di kementerian lembaga. Secara spesifik, revisi ini bertujuan menetapkan penambahan usia masa dinas keprajuritan hingga 58 tahun bagi Bintara dan Tamtama, sementara masa kedinasan bagi perwira dapat mencapai usia 60 tahun. Selain itu, ada kemungkinan masa kedinasan diperpanjang hingga 65 tahun bagi prajurit yang menduduki jabatan fungsional. Kemudian, revisi UU TNI juga akan mengubah aturan penempatan prajurit aktif di kementerian lembaga, mengingat kebutuhan penempatan prajurit TNI di kementerian lembaga yang semakin meningkat. Pengesahan revisi UU TNI hari ini diwarnai aksi demo BMC. Adan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia, BMC, akan melakukan aksi unjuk rasa menolak pengesahan revisi Undang-Undang TNI, RUU TNI, di depan gedung DPR RI, hari ini Kamis, 19 Maret 2025. Hasil konsolidasi tadi malam, BMC akan aksi pagi ini pukul 9.30 WIB di DPR RI, kata Koordinator Media BMC Anas Robbani saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis. Diperkirakan, jumlah massa mahasiswa yang akan merapat ke DPR mencapai 1.000 orang. Jumlah ini belum termasuk di luar massa mahasiswa. Sementara untuk titik kumpul dalam aksi nanti, ini ada di 2 lokasi di wilayah Senayan, Jakarta Pusat. Sebagian langsung ke DPR, sebagian kumpul dulu di Senayan Park atau TVRI, ujar Anas. Koordinator Pusat BMC, Satria Naufal, menyampaikan, BMC akan turun ke jalan beriringan bersama koalisi masyarakat sipil sebagai bentuk kekecewaan setelah sekian panjang protes masyarakat di berbagai daerah melalui sosial media untuk tolak RUU TNI. BMC Kerakyatan bersama koalisi masyarakat sipil melihat bahwa gejolak penolakan terhadap produk hukum ini begitu besar, namun DPR RI masih melakukan proses pengesahan secara ugal-ugalan khususnya dilanjut pada tingkat 2 sidang paripurna, ujar Satria dalam keterangannya, Kamis. BMC dan koalisi masyarakat sipil akan melangsungkan aksi tidak hanya di Jakarta, tapi juga di berbagai kabupaten atau kota. Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Komisi I DPR fraksi Golkar, Dev Laksono, mengungkapkan bahwa revisi RUU TNI bakal disahkan menjadi UU. Dev mengatakan, rapat paripurna pengesahan RUU TNI dijadwalkan digelar Kamis, 20 Maret 2025. Ya, hasil rapat kemarin itu sudah diputuskan di tahap I. Jadi RUU TNI sudah rampung, tinggal dibawa di tahap 2, yaitu akan dibacakan di paripurna yang insya Allah dijadwalkan besok ya, ujar Dev di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 19 Maret 2025. Tak bahas strategi perang. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional, Lemhanas, periode 2022 hingga 2023, Andi Wijayanto, menilai revisi Undang-Undang RUU TNI sebagai revisi yang teknokratik, bukan revisi strategis. Hal ini karena ia melihat poin yang diubah fokusnya hanya pada pasal 47 tentang perluasan jabatan sipil dan pasal 53 soal perpanjangan usia pensiun prajurit. Saya melihat revisi Undang-Undang TNI yang fokus kepada pasal 47 dan 53 ini, saya menyebutnya revisi yang teknokratik, bukan revisi yang strategis, kata Andi dalam tayangan Satu Meja The Forum di Kompas TV, Rabu, 19 Maret 2025, malam. Oleh sebab itu, menurutnya, DPR dan pemerintah tidak akan berdebat panjang dalam membahas RUU TNI kali ini. 8 fraksi partai setuju RUU TNI disahkan. Sehingga sangat mungkin disahkan pada Kamis, 20 Maret 2025, melalui rapat paripurna DPR. Kembali ke RUU yang teknokratik, Andi mengatakan bahwa RUU TNI kali ini tidak membahas soal strategi perang ke depan sesuai tantangan zaman. Misalnya, dalam revisi ini kita tidak membahas apakah harus ada perubahan di doktrin kebijakan strategis karena Rusia-Ukraina muncul perang tipe baru yang disebut sebagai perang hibrida. Lalu pengaruhnya apa ke operasi militer yang dilakukan oleh TNI? Tidak ada isu-isu seperti itu, ujar Andi. Lalu pada penggunaan drone, misalnya, dalam perang Rusia-Ukraina, atau ada yang disebut sebagai perang wilayah abu-abu, gray zone, hal-hal yang seperti ini tidak dibahas, sambungnya. Maka dari itu, sekali lagi, Andi berpendapat RUU TNI ini adalah revisi yang teknokratik yang hanya fokus pada penempatan jabatan sipil bagi TNI aktif di luar Kementerian Pertahanan, Kemenhan, dan Mabes TNI, lalu perpanjangan usia pensiun TNI. Teknokratik karena nanti begitu undang-undangnya disahkan,
maka yang akan menjadi penjuru bagi organisasi TNI untuk melaksanakan UU itu adalah Bintang 2, yang posisinya asisten personalia bagi Mabes TNI maupun Mabes Angkatan, katanya. Maka dari itu saya menyebutnya, ini revisi teknokratik, bukan revisi yang terkait dengan perubahan ancaman, perubahan karakter perang, perubahan teknologi, perubahan geopolitik yang membuat doktrin berubah, pungkas dia. Sebagai informasi, RUU TNI bakal disahkan menjadi undang-undang, UU, pada hari ini, Kamis, 20 Maret 2025, di DPR meski menuai protes sebagian pihak. RUU ini dinilai telah melewati proses pembahasan yang secepat kilat. Bahkan ada kesan tertutup. Adapun perubahan UU TNI nomor 34 tahun 2004 akan mencakup penambahan usia dinas keprajuritan hingga peluasan penempatan prajurit aktif di kementerian lembaga. Secara spesifik, revisi ini bertujuan menetapkan penambahan usia masa dinas keprajuritan hingga 58 tahun bagi Bintara dan Tamtama, sementara masa kedinasan bagi perwira dapat mencapai usia 60 tahun. Selain itu, ada kemungkinan masa kedinasan diperpanjang hingga 65 tahun bagi prajurit yang menduduki jabatan fungsional. Kemudian, revisi UU TNI juga akan mengubah aturan penempatan prajurit aktif di kementerian lembaga, mengingat kebutuhan penempatan prajurit TNI di kementerian lembaga yang semakin meningkat. Pengesahan revisi UU TNI hari ini diwarnai aksi demo BMC. Adan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia, BMC, akan melakukan aksi unjuk rasa menolak pengesahan revisi Undang-Undang TNI, RUU TNI, di depan gedung DPR RI, hari ini Kamis, 19 Maret 2025. Hasil konsolidasi tadi malam, BMC akan aksi pagi ini pukul 9.30 WIB di DPR RI, kata Koordinator Media BMC Anas Robbani saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis. Diperkirakan, jumlah massa mahasiswa yang akan merapat ke DPR mencapai 1.000 orang. Jumlah ini belum termasuk di luar massa mahasiswa. Sementara untuk titik kumpul dalam aksi nanti, ini ada di 2 lokasi di wilayah Senayan, Jakarta Pusat. Sebagian langsung ke DPR, sebagian kumpul dulu di Senayan Park atau TVRI, ujar Anas. Koordinator Pusat BMC, Satria Naufal, menyampaikan, BMC akan turun ke jalan beriringan bersama koalisi masyarakat sipil sebagai bentuk kekecewaan setelah sekian panjang protes masyarakat di berbagai daerah melalui sosial media untuk tolak RUU TNI. BMC Kerakyatan bersama koalisi masyarakat sipil melihat bahwa gejolak penolakan terhadap produk hukum ini begitu besar, namun DPR RI masih melakukan proses pengesahan secara ugal-ugalan khususnya dilanjut pada tingkat 2 sidang paripurna, ujar Satria dalam keterangannya, Kamis. BMC dan koalisi masyarakat sipil akan melangsungkan aksi tidak hanya di Jakarta, tapi juga di berbagai kabupaten atau kota. Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi Golkar, Dev Laksono, mengungkapkan bahwa revisi RUU TNI bakal disahkan menjadi UU. Dev mengatakan, rapat paripurna pengesahan RUU TNI dijadwalkan digelar Kamis, 20 Maret 2025. Ya, hasil rapat kemarin itu sudah diputuskan di tahap I. Jadi RUU TNI sudah rampung, tinggal dibawa di tahap 2, yaitu akan dibacakan di paripurna yang insya Allah dijadwalkan besok ya, ujar Dev di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 19 Maret 2025. Tak bahas strategi perang. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional, Lemhanas, periode 2022 hingga 2023, Andi Wijayanto, menilai revisi Undang-Undang, RUU TNI sebagai revisi yang teknokratik, bukan revisi strategis. Hal ini karena ia melihat poin yang diubah fokusnya hanya pada pasal 47 tentang perluasan jabatan sipil dan pasal 53 soal perpanjangan usia pensiun prajurit. Saya melihat revisi Undang-Undang TNI yang fokus kepada pasal 47 dan 53 ini, saya menyebutnya revisi yang teknokratik, bukan revisi yang strategis, kata Andi dalam tayangan Satu Meja The Forum di Kompas TV, Rabu, 19 Maret 2025, malam. Oleh sebab itu, menurutnya, DPR dan pemerintah tidak akan berdebat panjang dalam membahas RUU TNI kali ini. 8 fraksi partai setuju RUU TNI disahkan. Sehingga sangat mungkin disahkan pada Kamis, 20 Maret 2025, melalui rapat paripurna DPR. Kembali ke RUU yang teknokratik, Andi mengatakan bahwa RUU TNI kali ini tidak membahas soal strategi perang ke depan sesuai tantangan zaman. Misalnya,
Dalam revisi ini kita tidak membahas apakah harus ada perubahan di doktrin kebijakan strategis karena Rusia-Ukraina muncul perang tipe baru yang disebut sebagai perang hibrida. Lalu pengaruhnya apa ke operasi militer yang dilakukan oleh TNI? Tidak ada isu-isu seperti itu, ujar Andi. Lalu pada penggunaan drone, misalnya, dalam perang Rusia-Ukraina, atau ada yang disebut sebagai perang wilayah abu-abu, gray zone, hal-hal yang seperti ini tidak dibahas, sambungnya. Maka dari itu, sekali lagi, Andi berpendapat RUU TNI ini adalah revisi yang teknokratik yang hanya fokus pada penempatan jabatan sipil bagi TNI aktif di luar Kementerian Pertahanan, Kemenhan, dan Mabes TNI, lalu perpanjangan usia pensiun TNI. Teknokratik karena nanti begitu undang-undangnya disahkan, maka yang akan menjadi penjuru bagi organisasi TNI untuk melaksanakan UU itu adalah Bintang 2, yang posisinya asisten personalia bagi Mabes TNI maupun Mabes Angkatan, katanya. Maka dari itu saya menyebutnya, oh ini revisi teknokratik, bukan revisi yang terkait dengan perubahan ancaman, perubahan karakter perang, perubahan teknologi, perubahan geopolitik yang membuat doktrin berubah, pungkas dia. Sebagai informasi, RUU TNI bakal disahkan menjadi undang-undang, UU, pada hari ini, Kamis, 20 Maret 2025, di DPR meski menuai protes sebagian pihak. RUU ini dinilai telah melewati proses pembahasan yang secepat kilat. Bahkan ada kesan tertutup. Adapun perubahan UU TNI nomor 34 tahun 2004 akan mencakup penambahan usia dinas keprajuritan hingga peluasan penempatan prajurit aktif di kementerian lembaga. Secara spesifik, revisi ini bertujuan menetapkan penambahan usia masa dinas keprajuritan hingga 58 tahun bagi Bintara dan Tamtama, sementara masa kedinasan bagi perwira dapat mencapai usia 60 tahun. Selain itu, ada kemungkinan masa kedinasan diperpanjang hingga 65 tahun bagi prajurit yang menduduki jabatan fungsional. Kemudian, revisi UU TNI juga akan mengubah aturan penempatan prajurit aktif di kementerian lembaga, mengingat kebutuhan penempatan prajurit TNI di kementerian lembaga yang semakin meningkat. Pengesahan revisi UU TNI hari ini diwarnai aksi demo BMC. Adan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia, BMC, akan melakukan aksi unjuk rasa menolak pengesahan revisi Undang-Undang TNI, RUU TNI, di depan gedung DPR RI, hari ini Kamis, 19 Maret 2025. Hasil konsolidasi tadi malam, BMC akan aksi pagi ini pukul 9.30 WIB di DPR RI, kata Koordinator Media BMC Anas Robbani saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis. Diperkirakan, jumlah massa mahasiswa yang akan merapat ke DPR mencapai 1.000 orang. Jumlah ini belum termasuk di luar massa mahasiswa. Sementara untuk titik kumpul dalam aksi nanti, ini ada di 2 lokasi di wilayah Senayan, Jakarta Pusat. Sebagian langsung ke DPR, sebagian kumpul dulu di Senayan Park atau TVRI, ujar Anas. Koordinator Pusat BMC, Satria Naufal, menyampaikan, BMC akan turun ke jalan beriringan bersama koalisi masyarakat sipil sebagai bentuk kekecewaan setelah sekian panjang protes masyarakat di berbagai daerah melalui sosial media untuk tolak RUU TNI. BMC Kerakyatan bersama koalisi masyarakat sipil melihat bahwa gejolak penolakan terhadap produk hukum ini begitu besar, namun DPR RI masih melakukan proses pengesahan secara ugal-ugalan khususnya dilanjut pada tingkat 2 sidang paripurna, ujar Satria dalam keterangannya, Kamis. BMC dan koalisi masyarakat sipil akan melangsungkan aksi tidak hanya di Jakarta, tapi juga di berbagai kabupaten atau kota. Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Komisi IDPR Fraksi Golkar, Dev Laksono, mengungkapkan bahwa revisi RUU TNI bakal disahkan menjadi UU. Dev mengatakan, rapat paripurna pengesahan RUU TNI dijadwalkan digelar Kamis, 20 Maret 2025. Ya, hasil rapat kemarin itu sudah diputuskan di tahap I. Jadi RUU TNI sudah rampung, tinggal dibawa di tahap 2, yaitu akan dibacakan di paripurna yang insya Allah dijadwalkan besok ya, ujar Dev di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 19 Maret 2025. Tak bahas strategi perang. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional, Lemhanas, periode 2022 hingga 2023, Andi Wijayanto, menilai revisi Undang-Undang RUU TNI sebagai revisi yang teknokratik, bukan revisi strategis. Hal ini karena ia melihat poin yang diubah fokusnya hanya pada pasal 47 tentang perluasan jabatan sipil dan pasal 53 soal perpanjangan usia pensiun prajurit.
Saya melihat revisi Undang-Undang TNI yang fokus kepada pasal 47 dan 53 ini, saya menyebutnya revisi yang teknokratik, bukan revisi yang strategis, kata Andi dalam tayangan Satu Meja The Forum di Kompas TV, Rabu, 19 Maret 2025, malam. Oleh sebab itu, menurutnya, DPR dan pemerintah tidak akan berdebat panjang dalam membahas RUU TNI kali ini. 8 fraksi partai setuju RUU TNI disahkan. Sehingga sangat mungkin disahkan pada Kamis, 20 Maret 2025, melalui rapat paripurna DPR. Kembali ke RUU yang teknokratik, Andi mengatakan bahwa RUU TNI kali ini tidak membahas soal strategi perang ke depan sesuai tantangan zaman. Misalnya, dalam revisi ini kita tidak membahas apakah harus ada perubahan di doktrin kebijakan strategis karena Rusia-Ukraina muncul perang tipe baru yang disebut sebagai perang hibrida. Lalu pengaruhnya apa ke operasi militer yang dilakukan oleh TNI? Tidak ada isu-isu seperti itu, ujar Andi. Lalu pada penggunaan drone, misalnya, dalam perang Rusia-Ukraina, atau ada yang disebut sebagai perang wilayah abu-abu, gray zone, hal-hal yang seperti ini tidak dibahas, sambungnya. Maka dari itu, sekali lagi, Andi berpendapat RUU TNI ini adalah revisi yang teknokratik yang hanya fokus pada penempatan jabatan sipil bagi TNI aktif di luar Kementerian Pertahanan, Kemenhan, dan Mabes TNI, lalu perpanjangan usia pensiun TNI. Teknokratik karena nanti begitu undang-undangnya disahkan, maka yang akan menjadi penjuru bagi organisasi TNI untuk melaksanakan UU itu adalah Bintang 2, yang posisinya asisten personalia bagi Mabes TNI maupun Mabes Angkatan, katanya. Maka dari itu saya menyebutnya, oh ini revisi teknokratik, bukan revisi yang terkait dengan perubahan ancaman, perubahan karakter perang, perubahan teknologi, perubahan geopolitik yang membuat doktrin berubah, pungkas dia. Sebagai informasi, RUU TNI bakal disahkan menjadi undang-undang, UU, pada hari ini, Kamis, 20 Maret 2025, di DPR meski menuai protes sebagian pihak. RUU ini dinilai telah melewati proses pembahasan yang secepat kilat. Bahkan ada kesan tertutup. Adapun perubahan UU TNI nomor 34 tahun 2004 akan mencakup penambahan usia dinas keprajuritan hingga peluasan penempatan prajurit aktif di kementerian lembaga. Secara spesifik, revisi ini bertujuan menetapkan penambahan usia masa dinas keprajuritan hingga 58 tahun bagi Bintara dan Tamtama, sementara masa kedinasan bagi perwira dapat mencapai usia 60 tahun. Selain itu, ada kemungkinan masa kedinasan diperpanjang hingga 65 tahun bagi prajurit yang menduduki jabatan fungsional. Kemudian, revisi UU TNI juga akan mengubah aturan penempatan prajurit aktif di kementerian lembaga, mengingat kebutuhan penempatan prajurit TNI di kementerian lembaga yang semakin meningkat. Pengesahan revisi UU TNI hari ini diwarnai aksi demo BMC. Adan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia, BMC, akan melakukan aksi unjuk rasa menolak pengesahan revisi Undang-Undang TNI, RUU TNI, di depan gedung DPR RI, hari ini Kamis, 19 Maret 2025. Hasil konsolidasi tadi malam, BMC akan aksi pagi ini pukul 9.30 WIB di DPR RI, kata Koordinator Media BMC Anas Robbani saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis. Diperkirakan, jumlah massa mahasiswa yang akan merapat ke DPR mencapai 1.000 orang. Jumlah ini belum termasuk di luar massa mahasiswa. Sementara untuk titik kumpul dalam aksi nanti, ini ada di 2 lokasi di wilayah Senayan, Jakarta Pusat. Sebagian langsung ke DPR, sebagian kumpul dulu di Senayan Park atau TVRI, ujar Anas. Koordinator Pusat BMC, Satria Naufal, menyampaikan, BMC akan turun ke jalan beriringan bersama koalisi masyarakat sipil sebagai bentuk kekecewaan setelah sekian panjang protes masyarakat di berbagai daerah melalui sosial media untuk tolak RUU TNI. BMC Kerakyatan bersama Koalisi Masyarakat Sipil melihat bahwa gejolak penolakan terhadap produk hukum ini begitu besar, namun DPR RI masih melakukan proses pengesahan secara ugal-ugalan khususnya dilanjut pada tingkat 2 sidang paripurna, ujar Satria dalam keterangannya, Kamis. BMC dan Koalisi Masyarakat Sipil akan melangsungkan aksi tidak hanya di Jakarta, tapi juga di berbagai kabupaten atau kota. Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi Golkar, Dev Laksono, mengungkapkan bahwa revisi RUU TNI bakal disahkan menjadi UU. Dev mengatakan, rapat paripurna pengesahan RUU TNI dijadwalkan digelar Kamis, 20 Maret 2025. Ya, hasil rapat kemarin itu sudah diputuskan ditahapi. Jadi RUU TNI sudah rampung,
tinggal dibawa di tahap 2, yaitu akan dibacakan di paripurna yang insya Allah dijadwalkan besok ya, ujar Dev di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 19 Maret 2025. Tak bahas strategi perang. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional, Lemhanas, periode 2022 hingga 2023, Andi Widjayanto, menilai revisi Undang-Undang, RUU, TNI sebagai revisi yang teknokratik, bukan revisi strategis. Hal ini karena ia melihat poin yang diubah fokusnya hanya pada pasal 47 tentang perluasan jabatan sipil dan pasal 53 soal perpanjangan usia pensiun prajurit. Saya melihat revisi Undang-Undang TNI yang fokus kepada pasal 47 dan 53 ini, saya menyebutnya revisi yang teknokratik, bukan revisi yang strategis, kata Andi dalam tayangan Satu Meja The Forum di Kompas TV, Rabu, 19 Maret 2025, malam. Oleh sebab itu, menurutnya, DPR dan pemerintah tidak akan berdebat panjang dalam membahas RUU TNI kali ini. 8 fraksi partai setuju RUU TNI disahkan. Sehingga sangat mungkin disahkan pada Kamis, 20 Maret 2025, melalui rapat paripurna DPR. Kembali ke RUU yang teknokratik, Andi mengatakan bahwa RUU TNI kali ini tidak membahas soal strategi perang ke depan sesuai tantangan zaman. Misalnya, dalam revisi ini kita tidak membahas apakah harus ada perubahan di doktrin kebijakan strategis karena Rusia-Ukraina muncul perang tipe baru yang disebut sebagai perang hibrida. Lalu pengaruhnya apa ke operasi militer yang dilakukan oleh TNI? Tidak ada isu-isu seperti itu, ujar Andi. Lalu pada penggunaan drone, misalnya, dalam perang Rusia-Ukraina, atau ada yang disebut sebagai perang wilayah abu-abu, gray zone, hal-hal yang seperti ini tidak dibahas, sambungnya. Maka dari itu, sekali lagi, Andi berpendapat RUU TNI ini adalah revisi yang teknokratik yang hanya fokus pada penempatan jabatan sipil bagi TNI aktif di luar Kementerian Pertahanan, Kemenhan, dan Mabes TNI, lalu perpanjangan usia pensiun TNI. Teknokratik karena nanti begitu undang-undangnya disahkan, maka yang akan menjadi penjuru bagi organisasi TNI untuk melaksanakan UU itu adalah Bintang 2, yang posisinya asisten personalia bagi Mabes TNI maupun Mabes Angkatan, katanya. Maka dari itu saya menyebutnya, oh ini revisi teknokratik, bukan revisi yang terkait dengan perubahan ancaman, perubahan karakter perang, perubahan teknologi, perubahan geopolitik yang membuat doktrin berubah, pungkas dia. Sebagai informasi, RUU TNI bakal disahkan menjadi undang-undang, UU, pada hari ini, Kamis, 20 Maret 2025, di DPR meski menuai protes sebagian pihak. RUU ini dinilai telah melewati proses pembahasan yang secepat kilat. Bahkan ada kesan tertutup. Adapun perubahan UU TNI nomor 34 tahun 2004 akan mencakup penambahan usia dinas keprajuritan hingga peluasan penempatan prajurit aktif di kementerian lembaga. Secara spesifik, revisi ini bertujuan menetapkan penambahan usia masa dinas keprajuritan hingga 58 tahun bagi Bintara dan Tamtama, sementara masa kedinasan bagi perwira dapat mencapai usia 60 tahun. Selain itu, ada kemungkinan masa kedinasan diperpanjang hingga 65 tahun bagi prajurit yang menduduki jabatan fungsional. Kemudian, revisi UU TNI juga akan mengubah aturan penempatan prajurit aktif di kementerian lembaga, mengingat kebutuhan penempatan prajurit TNI di kementerian lembaga yang semakin meningkat. Pengesahan revisi UU TNI hari ini diwarnai aksi demo BMC. Adan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia, BMC, akan melakukan aksi unjuk rasa menolak pengesahan revisi Undang-Undang TNI, RUU TNI, di depan gedung DPR RI, hari ini Kamis, 19 Maret 2025. Hasil konsolidasi tadi malam, BMC akan aksi pagi ini pukul 9.30 WIB di DPR RI, kata Koordinator Media BMC Anas Robbani saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis. Diperkirakan, jumlah massa mahasiswa yang akan merapat ke DPR mencapai 1.000 orang. Jumlah ini belum termasuk di luar massa mahasiswa. Sementara untuk titik kumpul dalam aksi nanti, ini ada di 2 lokasi di wilayah Senayan, Jakarta Pusat. Sebagian langsung ke DPR, sebagian kumpul dulu di Senayan Park atau TVRI, ujar Anas. Koordinator Pusat BMC, Satria Naufal, menyampaikan, BMC akan turun ke jalan beriringan bersama koalisi masyarakat sipil sebagai bentuk kekecewaan setelah sekian panjang protes masyarakat di berbagai daerah melalui sosial media untuk tolak RUU TNI.
BMC Kerakyatan bersama Koalisi Masyarakat Sipil melihat bahwa gejolak penolakan terhadap produk hukum ini begitu besar, namun DPR RI masih melakukan proses pengesahan secara ugal-ugalan khususnya dilanjut pada tingkat 2 sidang paripurna, ujar Satria dalam keterangannya, Kamis. BMC dan Koalisi Masyarakat Sipil akan melangsungkan aksi tidak hanya di Jakarta, tapi juga di berbagai kabupaten atau kota. Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Komisi I DPR fraksi Golkar, Dev Laksono, mengungkapkan bahwa revisi RUU TNI bakal disahkan menjadi UU. Dev mengatakan, rapat paripurna pengesahan RUU TNI dijadwalkan digelar Kamis, 20 Maret 2025. Ya, hasil rapat kemarin itu sudah diputuskan di tahap I. Jadi RUU TNI sudah rampung, tinggal dibawa di tahap 2, yaitu akan dibacakan di paripurna yang insya Allah dijadwalkan besok ya, ujar Dev di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 19 Maret 2025. Tak bahas strategi perang. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional, Lemhanas, periode 2022 hingga 2023, Andi Wijayanto, menilai revisi Undang-Undang RUU TNI sebagai revisi yang teknokratik, bukan revisi strategis. Hal ini karena ia melihat poin yang diubah fokusnya hanya pada pasal 47 tentang perluasan jabatan sipil dan pasal 53 soal perpanjangan usia pensiun prajurit. Saya melihat revisi Undang-Undang TNI yang fokus kepada pasal 47 dan 53 ini, saya menyebutnya revisi yang teknokratik, bukan revisi yang strategis, kata Andi dalam tayangan Satu Meja The Forum di Kompas TV, Rabu, 19 Maret 2025, malam. Oleh sebab itu, menurutnya, DPR dan pemerintah tidak akan berdebat panjang dalam membahas RUU TNI kali ini. 8 fraksi partai setuju RUU TNI disahkan. Sehingga sangat mungkin disahkan pada Kamis, 20 Maret 2025, melalui rapat paripurna DPR. Kembali ke RUU yang teknokratik, Andi mengatakan bahwa RUU TNI kali ini tidak membahas soal strategi perang ke depan sesuai tantangan zaman. Misalnya, dalam revisi ini kita tidak membahas apakah harus ada perubahan di doktrin kebijakan strategis karena Rusia-Ukraina muncul perang tipe baru yang disebut sebagai perang hibrida. Lalu pengaruhnya apa ke operasi militer yang dilakukan oleh TNI? Tidak ada isu-isu seperti itu, ujar Andi. Lalu pada penggunaan drone, misalnya, dalam perang Rusia-Ukraina, atau ada yang disebut sebagai perang wilayah abu-abu, gray zone, hal-hal yang seperti ini tidak dibahas, sambungnya. Maka dari itu, sekali lagi, Andi berpendapat RUU TNI ini adalah revisi yang teknokratik yang hanya fokus pada penempatan jabatan sipil bagi TNI aktif di luar Kementerian Pertahanan, Kemenhan, dan Mabes TNI, lalu perpanjangan usia pensiun TNI. Teknokratik karena nanti begitu undang-undangnya disahkan, maka yang akan menjadi penjuru bagi organisasi TNI untuk melaksanakan UU itu adalah Bintang 2, yang posisinya asisten personalia bagi Mabes TNI maupun Mabes Angkatan, katanya. Maka dari itu saya menyebutnya, ini revisi teknokratik, bukan revisi yang terkait dengan perubahan ancaman, perubahan karakter perang, perubahan teknologi, perubahan geopolitik yang membuat doktrin berubah, pungkas dia. Sebagai informasi, RUU TNI bakal disahkan menjadi undang-undang, UU, pada hari ini, Kamis, 20 Maret 2025, di DPR meski menuai protes sebagian pihak. RUU ini dinilai telah melewati proses pembahasan yang secepat kilat. Bahkan ada kesan tertutup. Adapun perubahan UU TNI nomor 34 tahun 2004 akan mencakup penambahan usia dinas keprajuritan hingga peluasan penempatan prajurit aktif di kementerian lembaga. Secara spesifik, revisi ini bertujuan menetapkan penambahan usia masa dinas keprajuritan hingga 58 tahun bagi Bintara dan Tamtama, sementara masa kedinasan bagi perwira dapat mencapai usia 60 tahun. Selain itu, ada kemungkinan masa kedinasan diperpanjang hingga 65 tahun bagi prajurit yang menduduki jabatan fungsional. Kemudian, revisi UU TNI juga akan mengubah aturan penempatan prajurit aktif di kementerian lembaga, mengingat kebutuhan penempatan prajurit TNI di kementerian lembaga yang semakin meningkat. Pengesahan revisi UU TNI hari ini diwarnai aksi demo BMC. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia, BMC, akan melakukan aksi unjuk rasa menolak pengesahan revisi Undang-Undang TNI, RUU TNI, di depan gedung DPR RI, hari ini Kamis, 19 Maret 2025.
Hasil konsolidasi tadi malam, BMC akan aksi pagi ini pukul 9.30 WIB di DPR RI, kata Koordinator Media BMC Anas Robbani saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis. Diperkirakan, jumlah massa mahasiswa yang akan merapat ke DPR mencapai 1.000 orang. Jumlah ini belum termasuk di luar massa mahasiswa. Sementara untuk titik kumpul dalam aksi nanti, ini ada di 2 lokasi di wilayah Senayan, Jakarta Pusat. Sebagian langsung ke DPR, sebagian kumpul dulu di Senayan Park atau